Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub. Amin amin. Biha qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken sedaya para rawuh hadirin ingkang memenuhi undangan rencang sampeyan sedaya, tonggoli sampeyan sedaya, Mas Teguh dalam acara haul almarhum Bapak Suratib lan akikonipun putri Maulidia Nur Mahmudah ingkang mugi-mugi keluarga beliau dadosaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah. Amin amin. Dan anak kita semua, lebih khususnya anak Sohibul Hajah, dijadikan anak yang soleh solihah, berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih khususnya yang peringati akikahnya Ananda Maulidia Nur Mahmudah, semoga dijadikan putri yang solihah, amin, hafal Quran, amin, tos agama Islam sak jangkepi sak sempurnane. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Pak Suratib ten kuburane ing dalu menika angsal ganjaran ingkang kathah, derajat diangkat datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita maos tahlil, maos yasin, maos shalawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti Allah numpalaken kula kali panjenengan sedaya di waktu yang paling mulia antara maghrib dan isya. Kita berkumpul tidak untuk menggunjing orang lain, tidak untuk berbohong, tidak untuk bermaksiat. Kita tidak kumpul kecuali kita memenuhi panggilan undangan teman kita yang muslim. Salawatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maus Al-Quran, zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini ibadah semua telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang yang melaksanakannya bakal mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman tentang Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua mulai zamannya Nabi, umat sahabat, tabi'in sampai benjeng dugine hari kiamat masuk teng firman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hei wahai orang-orang yang beriman, wonten sahabat Kanjeng Nabi Muhammad dan bersamaan sepupu langisanan Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama sahabat Abdullah bin Abbas. Niku dawuh salah seorang sahabat yang pintar dalam ilmu tafsir, sampai beliau itu memiliki julukan Habrul Ummah, sosok umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang memiliki begitu banyak ilmu dan semua bidang ilmu. Setiap hari sahabat Abdullah bin Abbas niku mengumumkan kepada penduduk kotanya, mana yang ingin belajar ilmu Arab masuk, ilmu bahasa Arab masuk ke rumah, 1 jam 2 jam diajari, keluar semua, keluar lagi. Sahabat Abdullah bin Abbas, mana yang kepingin tahu ilmu fikih, masuk, mulai pagi sampai tuh seperti itu. Begitu pintarnya beliau mengatakan, hei, ketika kau membaca Al-Quran umat muslimin, kau mendapatkan di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, Allah memanggil anda, maka give, mandeko, jangan diteruskan baca Al-Qurannya. Kenapa? Karena setelahnya itu gak mungkin kecuali 2. Yang pertama mungkin perintah, maka wajib kita lakukan. Yang kedua itu mungkin larangan yang wajib harus kita tinggalkan. Nah, di ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an iku dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini imam perintah atau larangan.
Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri kalian. Dari apa wahai Gusti Allah? Naro, dari nerakanya, apinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar kayu yang dibakar ya di akhirat tadi, di neraka tadi, itu adalah manusia dan bebatu-bebatuan berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Seperti kita kalau mau jagongan ya di pos kamling, kobong-kobong di tengah jalan, pakai kayu, kita pakai kayu bakar. Kayu bakarnya neraka adalah manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhala-berhala bebatuan yang disembah oleh orang-orang kafir. Hati-hati, jagalah diri kalian wahai orang-orang yang beriman, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Kalau dia mempunyai istri banyak, istri-istri kalian. Kalau istrinya cuma satu, istri kalian jaga. Dari apa? Dari api neraka. Bagaimana cara untuk menjaga anakku, diriku, keluargaku dari api neraka? Jauhkanlah mereka dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenalkanlah mereka kepada Allah, kenalkanlah mereka kepada Rasulullah, kenalkanlah ilmu yang manfaat. Kita pada malam hari ini memenuhi panggilan dan undangan Mas Teguh, alhamdulillah. Dan ini gambaran ya, gambaran bahwasannya saya gak memuji berlebihan, tapi perlu kita buat contoh. Dan insya Allah masyarakat berdali, masya Allah, birrul walidain sedoyo, amin. Lan didik anake sebaik-baik pendidikan. Pak, kalau sampean melihat TV One, Metro TV, nopo YouTube, kabar berita, koran bisa ngusung dari ini, wonten koran, sing ngusung Quran, nih. Amin. Itu sampai gak luput 24 jam mungkin sampai melihat di TV itu kabar-kabar yang meresahkan itu lebih banyak dibanding kabar-kabar yang membahagiakan kepada kita. Lebih-lebihnya anak-anak muda, putra-putri kita dan lain sebagainya. Kemana mereka? Digiring mau kemana mereka kalau kita tidak megang mereka dan mendidik mereka dan pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si cilik wis pacaran, si cilik wis ngombe minuman keras, si cilik wis pinter begal, si cilik pinter nyolong, ten pundi-pundi. Subhanallah, macam-macam. Kita melihat ngeres, ya Allah, meresahkan, sangat meresahkan hati. Apakah ridho kita ketika melihat anak kita seperti itu? Kalau kita ridho, sama saja kita ridho, rela menjadikan anak kita bahan bakar neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan tidaklah seseorang bisa mendidik anak putra putrinya, istrinya, kecuali dia sudah terdidik. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qu anfusakum, jagalah dirimu dulu sebelum kalian menjaga anak istrimu. Maka siapa seorang ayah apabila dia soleh, mengetahui ilmu, mengetahui pentingnya mendidik anak dan istri, maka insya Allah anak dan istrinya bakal menjadi anak dan istri yang soleh solihah. Amin. Seperti Mas Teguh, alhamdulillah, beliau diberi oleh Allah taufik, hidayah. Setiap tahun mungkin memperingati haul ayahandanya. Ini suatu gambaran yang kecil. Beliau tidak lupa dengan jasa seorang ayah, jasa seorang ibu. Masya Allah, mulai hamil sampai dilahirkan umur 1, umur 2, umur 3, umur 4, sampai harus dirapek. No, gadah juga sampai berapa juta biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita buat kita. Apa balasan kita? Balasan yang paling istimewa adalah ketika kita bakti kepada keduanya. Nah, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka hidup, akan tetapi walaupun mereka sudah meninggal, tetap kita bisa meneruskan bakti kita kepada orang tua kita. Salah satunya seperti ini, kita buat hajatan, lebih-lebihnya kita membuatkan orang-orang baca tahlil, baca yasin barokah. Begitu senangnya orang tua kita ketika kita kirimi pahala barokah, pahala tahlilan dan lain sebagainya. Dan pasti kita yakini sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tahlil,
dzikir, maos Al-Quran, sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, birru aba'akum yabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti dan pasti hukum karmanya adalah nanti ketika engkau mempunyai keturunan sampean bakal berbakti kepada sampean. Di hadis yang singkat ini bisa kita simpulkan siapa orang yang bakti kepada orang tuanya tidak lupa menziarahinya minimal seminggu sekali, mendoakannya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah niat pahalanya sampai kepada orang tua, itu kita mempunyai kabar gembira yang sangat istimewa dari hadis yang sudah barusan saya sebutkan. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, pasti dan pasti anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Siapa orang yang bakti kepada orang tuanya, dia bakal menikah. Rapi enak apa mboten? Ngomong masalah. Sing durung rapi aja ngomong enak. Ini sing wis rapi pasti ngomong enak. Kalau kita bakti sama orang tua kita, Nabi Muhammad mengasih kabar gembira kepada kita, anak kalian bakal bakti sama kalian. Kinten-kinten cum bisa kita mboten? Enggak ada yugo mboten rapi. Mboten saged, Pak. Mboten saged. Lek sumpah sakit yo. Naudzubillah cuma naudzubillah engko wis ketemon wong tuane ku diaborsi. Nggih. Zina naudzubillah cuma naudzubillah. Anak yang halal enggak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita menikah. Sopo sing bagian dari wong tuane pasti rapi. Lek wis rapi, mungkin sebagian orang suami istri nikah kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun mboten enggak ada yugo. Kalau kita bakti sama orang tua kita, dengan kabar gembira dari Allah, kita insya Allah bakal mendapatkan anak. 2, nikmat rabi, nikmat anak. Bakti yang sepan ini. Yang ketiga, bukan hanya sampean gak ada yugo, tapi juga nih sampean bakti yang disampean. Niku nikmat sing istimewa. Ketika kita punya anak kita khidmah melayani kita depannya kita. Apalagi anak kita lebih sukses daripada kita. Tidak ada seorang manapun siapapun yang menginginkan orang lain lebih unggul daripadanya, seperti orang ayah menginginkan anaknya lebih unggul daripadanya. Gak kepingin, kalau ceritanya wong tua itu gak gelem disaingi ambek anaknya, mustahil. Gak mungkin om. Maka setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih sukses, lebih pintar, lebih berhasil, lebih bahagia ketimbang orang tuanya. Rela dia berkorban mencari nafkah yang halal, mendidiknya, masukkan SD, masukkan pondok, ngaji dan TPQ. Biar apa? Ketika nanti dia sudah meninggalkan dunia yang fana, ditahlili, diperingati holnya oleh anaknya dan lain sebagainya. Inilah investasi kita, tabungan kita. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita sehingga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, mereka tidak lupa dengan kita. Sebagian anak liris wong tuane sampun sepak, sampun tilar, sampun sedo, tukang nangis sedina, 2 dina nangis, masya Allah, sampun 3 dinten, tahlilannya sampun rampung, rebutan tukaran warisan. Itu aku sertifikatnya di aku. Kak, iki sepeda iki jenengku, itu jenengmu, ruwet. Karena kurang pendidikan, karena kurang diingatkan, gak gawe wasiat dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Begitu pentingnya seseorang itu bakti kepada orang tua, dan seseorang ketika bakti kepada orang tuanya, anaknya bakal bakti kepadanya. Dan orang tua juga harus bakti kepada sang anak. Tidaklah seorang ayah dan ibu memberi pemberian yang sangat mahal melebihi ketika dia keduanya memberi kepada anaknya itu pertolongan sehingga anaknya bisa berbakti kepada keduanya. Jangan disulitkan anak kita untuk berbakti kepada kita. Ya, Bu, sampai kepingin nopo, wis ojo repot-repot. Ditawari kagel, digawe enak kagel dikei enak. Sulit anak kita mendapatkan pahala dengan mereka bakti kepada kita. Mana hila walidun an
an waladihi illa bitarbiyatin hasanah. Tidaklah seorang ayah itu memberikan suatu pemberian kepada anaknya lebih mulia ketimbang dia itu memberikan pendidikan yang baik dan membantu seorang anak agar bisa bakti kepada orang tuanya. Wonten cerita ten zaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Nabi Muhammad yang kedua. Itu beliau wonten tiang dugi ten Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, anak saya ngokong ngalor gitu, kongkong ngetan mula, kongkong ngaji boleh nang warnet, kongkong tuku wes pokoknya ruwet. Saya celuk anak sampean, diceluk anak ini. Ya walad, wahai anak, abahmu habis curhat sama saya, abahmu, ayahmu habis ngomong ngadukan dirimu bahwasanya dirimu durhaka kepadanya. Apakah benar? Nggih wahai Sayyidina Umar. Leres saya kulo kali kurang ajar kali tiang sepah kulo. Kaget Sayyidina Umar, ketenggengan. Mugi-mugi bocil-bocil bedali gak ada yang kurang ajar kepada orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kulo sak derengi cerita wahai Sayyidina Umar, sak derengi sampai duka teng kulo badhe tanglet boleh atau tidak? Monggo, kata Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, saya tahu banyak kewajiban seorang anak yang harus dilakukan kepada orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah ada kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya? Ditakoi balik. Nah aku, masya Allah, pinter nih sang anak juga ini pinter, cerdas. Sekolahnya di SDN Bedali. Kata Sayyidina Umar, iya, ada kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya. Apa? 3. Dihafalkan dan dilakukan. Yang pertama adalah an yu'allimahul Qur'an. Hendaknya seorang ayah, seorang ibu ngajari kepada anaknya itu baca Al-Qur'an. Mengenalkan kepada anaknya huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho. Sampeyan sibuk nyambut gawe, lek pas sampun wangsul griyane diajari, dikenalkan dengan Al-Quran, sirah Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad, wali-walinya Allah. Dia ajari sakinah, dia ajari fikih, coroni wudu, coroni sembahyang dan lain sebagainya. Wajib seorang ayah dan ibu mengajari kepada anaknya Al-Quran. Sini sebabnya gak sakit dimelepetakan TPQ, nyambut gawe, ansar, nafkah halal buat membayar syahriah kepada TPQ, ustaz-ustazah yang ngajari anak-anak kita. Itu yang pertama, wajib hukumnya. Yang kedua adalah an yuhassina ismahu. Hendaknya seorang ayah, seorang ibu memilih kepada anak tersebut asma ingkang sae, nama yang bagus, nama yang enak didengar. Maulidia Nur Mahmuda, bayi yang penuh cahaya yang terpuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hendaknya seorang ayah memilihkan kepada anaknya nama yang bagus. 2. Yang ketiga apa wahai Sayyidina Umar? Yang ketiga adalah an yakhtar umman sholihah. Hendaknya seorang suami memilihkan kepada anaknya itu ibu yang sholihah, yang tahu agama. Pacaran 5 tahun, 6 tahun rabi, wis kali rabi, tibae ngene, tibae ngono, tibae naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka harus kita memilih istri yang sholihah agar menjadi pendidik pertama, sekolah pertama kepada anak-anak kita. Wahai Sayyidina Umar, ketahuilah 3 perkara yang sampean sebutkan semua tidak ada di kehidupanku. Ketahuilah saya tidak mengenal satu pun dari huruf-huruf hijaiyah. Dan ibuku adalah ibu yang dulunya itu majusi, tidak menganut agama Islam, tidak mengenal Islam sama sekali. Dan nama saya adalah Khunfusa. Khunfusa niku basa Arab, basa Jawa niku sebetulnya sing kathah kepik. Ngertos kepik sampean? Hewan yang baunya itu sampean harum sekali. Bunga mawar kalah. Ketahuilah wahai Sayyidina Umar, jenengku kepik. Tidak bagus namaku wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar aslinya mau marah kepada sang anak, menoleh kepada sang ayah. Ya ab, wahai seorang ayah, ketahuilah sebelum engkau mengadu kepadaku bahwasanya anakmu itu durhaka kepadamu, ketahuilah bahwasanya engkau telah mendurhakai anakmu.
Subhanallah. Maka jangan menjadi kita orang tua yang durhaka kepada anak sehingga anak kita durhaka kepada kita kelak. Nah, insya Allah barokahnya kita memenuhi panggilan dan undangan Mas Teguh, kita semua dijadikan ayah dan ibu, orang tua yang soleh solehah. Amin. Kita bisa mendidik anak kita, keturunan Amin. kita dengan pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal semoga diampuni oleh Allah. Amin. Menjadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Dan adapun yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, wal afiyah, kita adilah wa ta'ati Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga anak keturunan kita dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih khususnya keluarga dari Mas Teguh dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kumpul hajat sedaya kang satunya kang sar akhirat, kempal tentunya kempal swarga. Amin ya rabbal Amin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Amin, amin. Husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai